Nama saya Novel Salihilabi. Keseharian saya ada di dunia bisnis dan juga ada di dunia politik. Pertama, kalau di dunia bisnis, saya banyak ngurus usaha di bidang properti dan juga di bidang perhotelan. Jadi saya menjadi presiden direktur di Sabika Group, perusahaan saya. Kebetulan perusahaan saya membidangi 27 perusahaan di bawahnya. Salah satunya saya punya hotel dengan brand namanya You Stay Hotel. Terus juga saya punya beberapa usaha juga di bidang makanan kuliner, yaitu restoran namanya Sabugin. Dan juga saya punya beberapa usaha di bidang konstruksi, IT, media, dan juga lain-lainnya. Alhamdulillah dalam kehidupan keseharian saya 100%, 70% itu bisnis, 30% baru ke politik. Kenapa bisnis? Karena politik membutuhkan biaya. Nah, kalau kita tidak berbisnis, masuk dunia politik, mohon maaf, nanti akhirnya bisa mencari hidup atau mencari sesuatu di dunia politik yang akhirnya berdampak tidak baik. Ya, kalau kita niat berpolitik itu untuk mencari uang, akhirnya dampaknya akan tidak baik. Makanya saya berwirausaha dulu, saya berdagang dulu, berbisnis dulu. Jika fondasi ekonomi saya sudah kuat, saya terjun ke dunia politik. Tujuan saya berpolitik untuk apa? Untuk bisa membantu dan bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya tidak punya tujuan lain selain membantu. Dan juga di politik kebetulan saya sekarang pengurus di DPP Partai Golkar di bidang Korpolkam, Koordinator Politik dan Keamanan DPP Partai Golkar. Sekaligus juga saya menjabat menjadi Ketua Umum Baladika Karya. Dan juga saya sekarang menjabat di Kadin Indonesia sebagai Deputi Ketenagakerjaan di Kadin Indonesia. Saya juga sekarang menjabat sebagai Sekjen ASITA, Asosiasi Travel Indonesia. Saya sekjennya. Dan juga saya saya aktif juga di PHRI, di Asosiasi Perhotelan Restoran Indonesia. Saya sebagai Ketua Bidang Perhotelan. Dan juga saya aktif di dunia pariwisata yang dikenal dengan namanya GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Nah, GIPI ini membawai semua asosiasi pariwisata Indonesia, ya. Nah, kebetulan saya wakil ketua umum di situ. Saya wakil ketua umum dan saya banyak berkontribusi di bidang pariwisata. Selain bisnis saya di dunia pariwisata, dan juga saya banyak berkontribusi memberikan masukan-masukan untuk dunia pariwisata Indonesia lebih baik ke depannya. Karena dunia pariwisata Indonesia membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Ya, makanya kalau kita mau maju terjun dunia politik, kita berbisnis supaya kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran dan penyerapan tenaga kerja. Iklim bisnis pasca COVID-19 sekarang pelan-pelan mulai meningkat, mulai membaik, tetapi banyak sekali memang tarikan-tarikannya untuk ekonomi kita naiknya itu agak pelan. Kenapa? Contoh, pada saat COVID terjadi di 2020 sampai dengan 2022 awal, ya, banyak sekali dunia usaha yang kolaps. Banyak sekali orang-orang yang memang berhutang, mempunyai hutang di perbankan, bahkan juga di hutang online. Ini menjadi beban di dunia usaha. Begitu dunia usaha dibuka kembali, mulai naik, meningkat, ya, perbankan langsung menaikkan suku bunga, menaikkan restruct. Nah, ini kan menekan iklim yang tadinya menjadi baik, akhirnya tidak baik. Karena apa? Seperti anak bayi baru mulai merangkak disuruh lari, kan nggak mungkin. Ya, ekonomi yang begitu mau pelan-pelan naik, tiba-tiba dikenain beban bunga yang tadinya restruct dikasih angka yang orang sanggup, tapi sekarang di restruct dengan angka yang ditentukan oleh perbankan. Yang akhirnya apa? Membebankan pelaku usaha yang tadinya mau ningkat baik, akhirnya tidak bisa. Dengan tidak bisa akhirnya apa? Collab. Begitu collab, yang rugi siapa? Negara juga. Kenapa? Karena pengangguran akan bertambah.
ya semestinya pemerintahan bisa menjaga kondusivitas di dunia usaha dengan membantu pelaku-pelaku usaha khususnya di bidang perbankan, ya, di mana perbankan harus bisa membantu pelaku usaha, jangan langsung dibebani. Bahkan kalau bisa, mereka ini kan selama COVID tidak punya masukan. Mereka untuk menjalankan operasional usahanya butuh modal, diberikan modalnya kembali dulu. Ya, sama aja kalau kita mau usaha, begitu orang itu rugi kan mereka cari investor lagi untuk masuk tambahan supaya usahanya bisa jalan. Nah begitu juga perbankan, jika banknya ingin kembali sehat dan bisa dibayar oleh pelaku usaha, ya perbankan harus bisa masuk dan membantu pelaku usahanya agar dia bisa bangkit kembali dan akhirnya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di perbankan tersebut. Sehingga iklim dunia usaha akan terus bangkit dan berdampak positif kepada kita semua karena efek domino. Alhamdulillah pada saat COVID terjadi, saya langsung melakukan inovasi-inovasi di dalam dunia usaha. Pada saat kebetulan saya memiliki hotel, ya, saya salah satu bisnis saya punya hotel. Nah, pada saat COVID terjadi, banyak sekali orang ingin melakukan tinggal di hotel, ya, supaya orang-orang, contoh keluarganya ada yang terkena COVID, ya, nah, mereka kan harus ada ditaruh di hotel, ya. Nah hotel nggak ada yang mau pada saat itu, semua kan maunya rumah sakit full, bahkan tidak bisa menampung. Di rumahnya masing-masing takut tertular dengan anaknya yang masih kecil, orang tuanya yang ada dalam rumah. Akhirnya butuh tempat di mana mereka bisa berteduh selama terkena COVID. Belum ada hotel-hotel yang mau pada saat itu menampung korban-korban COVID, ya, pasien-pasien COVID untuk bisa masuk dalam hotel. Saya di situ langsung ambil alih, ya, ambil langkah, membuat terobosan Yuste Hotel menampung pasien COVID untuk bisa tinggal di hotel. Nah pada saat itu kita melihat, ya, banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai uang untuk bisa membayar hotel atau membayar kesehatan pada saat mereka kena COVID. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan Rise Fund, ya, Rise Fund kepada orang-orang yang mau membantu orang-orang yang terkena COVID agar mereka bisa tinggal di hotel dengan zero cost, ya, karena bantuan-bantuan dari orang-orang yang memang dermawan untuk membantu orang-orang yang lagi kesulitan dan mereka ingin sembuh. Akhirnya Rise Fund itu saya pakai, digunakan untuk membiayai operasional pada saat mereka bermalam menginap di tempat yang saya kasih. Di situ saya tidak ngambil untung, asal usahanya bisa berjalan, ya, bisa membayar gaji dan bisa menolong orang. Bahkan saya juga masih menggunakan dana CSR perusahaan saya untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan di perhotelan saya. Nah, itu salah satu inovasi-inovasi yang dimana hotel-hotel semuanya tutup, mereka tidak berani buka, mereka tidak punya dana untuk mengoperasikan, tapi alhamdulillah saya bisa bermanfaat untuk membantu orang, bisa saya mencarikan solusi terhadap pasien-pasien COVID dan juga solusi kepada karyawan saya yang tidak dirumahkan sehingga mereka bisa tetap bekerja. Dan solusi itu akhirnya ditangkap oleh pemerintah dan pemerintah akhirnya menganggarkan biaya untuk hotel-hotel yang mau menampung pasien-pasien COVID sehingga bisa menambah hotel-hotel di luar sana yang mau mempersiapkan hotelnya untuk pasien-pasien COVID. Nah, itu adalah salah satu inovasi di mana setiap permasalahan kita mencari satu solusi. Solusinya bukan hanya untuk keuntungan pribadi,
tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak, sehingga nanti dampaknya akan berguna untuk kita. Baladika Karya adalah salah satu unsur pendiri Partai Golkar bersama Soksi. Ya. Baladika Karya ini berbeda dengan Fokusmaker, Wirakarya, karena Baladika Karya ini didirikan oleh pendiri yang sama yang mendirikan Soksi. Karena Baladika Karya bukan didirikan oleh Soksi, melainkan didirikan oleh pendiri Soksi untuk mengawal pergerakan-pergerakan Soksi dalam melakukan kepentingan-kepentingan Golkar, golongan karya pada saat itu bersama Sekber Golkar. Ya, bersama MKGR dan Kosgoro. Baladika diciptakan untuk menjaga konstelasi politik, menjaga gerakan-gerakan politik yang dilakukan di masanya, melawan PKI. Ya, dan sekarang sudah tidak ada PKI seperti zaman dahulu, tapi di sekarang beda. Ya, penggembosan terhadap generasi muda atau penjajahan terhadap generasi muda sekarang dengan adanya narkoba. Baladika Karya terdepan memberantas narkoba dengan memberikan edukasi-edukasi dan juga solusi kepada generasi muda, ya, untuk bisa melawan narkoba. Bukan lagi dengan kata-kata say no to drugs, tapi fight against drugs. Karena jika makin banyak anak muda yang tercebur, ya, di penyalahan guna narkoba, otomatis ke depan politik kita pasti akan goyang. Karena kenapa? Generasi muda yang produktif akan habis, akan hancur dengan penyalahgunaan narkoba. Makanya Baladika Karya terdepan untuk bisa memberantas penyalahan guna narkoba. Solusinya adalah Baladika Karya mendirikan beberapa usaha. Salah satunya usaha yang namanya PT Baladika Wirapati. PT Baladika Wirapati ini didirikan untuk bisa mengakomodir kader-kader Baladika Karya yang membutuhkan pekerjaan di bidang security and guard. Mereka kita tempatkan di tempat-tempat bekerja yang layak, mereka dilatih, mereka ditingkatkan skillnya, mereka menerima sertifikasi, sehingga mereka juga bisa bermanfaat untuk keluarganya. Baladika hadir bukan hanya untuk politik, tapi Baladika hadir untuk kesejahteraan masyarakat demi kemenangan Partai Golkar. Banyak sekali apa yang saya telurkan. Salah satunya tadi Baladika Karya sebelumnya belum memiliki legalitas. Pada saat kepemimpinan saya, Baladika Karya memiliki legalitas mulai dari akte domisili dan lain-lain. Secara legalitas Baladika mempunyai seluruh legalitas yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Baladika sebelumnya. Terus berikutnya adalah hal yang paling penting adalah wadah. Wadah di mana bisa menampung semua kader Baladika Karya yang ingin memiliki bakul nasi atau tempat mereka bekerja atau juga berwirausaha. Dengan saya membentuk beberapa perusahaan-perusahaan untuk kader-kader Baladika Karya sehingga mereka berinovasi untuk membangun organisasi yang dicintai dengan secara mandiri dan juga berguna untuk masyarakat sehingga bisa membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa membantu golongan karya atau Partai Golkar dengan memperbanyak kader-kader yang berpotensial untuk memenangkan Partai Golkar. Persiapan saya sangat sederhana. Saya bukan caleg yang instan, besok nyalek sekarang muncul. Saya muncul membantu dan berbuat untuk Partai Golkar sudah dengan waktu yang cukup lama di dapil saya. Kurang lebih hampir dengan 5 tahun saya berbuat di dapil saya. Saya alhamdulillah setiap bulan saya melakukan konsolidasi, saya melakukan turun ke masyarakat dengan membagikan, bukan niat ria di dalam hal ini, tapi karena ini
salah satu motivasi untuk semua kader Partai Golkar, semua simpatisan Partai Golkar untuk berbuat. Jadi apa yang saya ingin sampaikan bukan ria sekali lagi, ya, tapi saya ingin menjadi motivasi untuk teman-teman yang mendengarkan hal ini. Setiap bulan saya memberikan bantuan beras 2,5 ton di wilayah dapil saya untuk bisa bermanfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga saya sempat memberangkatkan tunanetra yang dimana pada saat itu tunanetra datang dan kita berdiskusi. Saya tanya apa harapan dari teman-teman tunanetra kepada Partai Golkar. Ya, saya Novel Saleh Labi yang mewakili Partai Golkar, apa harapan para tunanetra? Pada saat itu tunanetra berkumpul, mereka hanya satu impiannya adalah bisa turun ke tanah suci. Saya di situ kaget. Tunanetra yang dimana tidak bisa melihat, tapi ingin ke tanah suci. Ya, kita yang bisa melihat, bisa berusaha, kadang-kadang masih menunda-nunda. Tapi mereka yang tidak bisa melihat, bisa merasakan, ingin ke tanah suci. Itu adalah sesuatu niat yang mulia, yang mesti kita bisa kabulkan. Impian itu harus bisa kita laksanakan. Disitulah saya tergugah. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya memberangkatkan 35 tunanetra secara gratis dan 15 pendamping. Kenapa? Karena tunanetra itu tidak bisa dia pergi begitu saja sendiri. Mereka ke kamar mandi harus ada yang nuntun, mereka ke kamar harus ada yang nuntun, mereka bertawaf harus ada yang menuntun, mereka ke pesawat harus ada yang nuntun. Sehingga butuh orang yang mendampingi para tunanetra tersebut. Jadi saya memberangkatkan 50 orang secara gratis, mereka ke tanah suci, sehingga apa yang menjadi impiannya mereka, saya mewakili Partai Golkar sudah bisa memberikan impian itu sebelum saya terpilih menjadi caleg. Jauh sebelum saya terpilih atau memajukan diri menjadi caleg. Tapi saya sudah berbuat. Berbuat bukan karena ingin dipilih, berbuat tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu takut sama hasilnya. Karena Allah yang akan menggerakkan hati manusia untuk sampai di tujuannya kita. Yang penting apa yang berbuat sekarang kita lakukan jangan dengan instan, tapi berbuat dengan hati. Karena dengan hati tidak akan pernah meleleh. Sesuatu yang dengan hati, dengan ikhlas akan terus bersinar sampai kapanpun juga. Itu yang selalu filosofi saya tanamkan dalam hidup saya. Sesuatu yang instan itu tidak baik. Sesuatu yang dimulai dengan proses itu akan terus berkibar dan akan terus berbuah dengan yang baik. Alhamdulillah Kota Bekasi dan Kota Depok sudah menjadi bagian hidup bagi saya. Kebetulan juga KTP saya di KTP Bekasi, ya. Jadi Kota Bekasi di mana tempat sehari-harian saya berkeliling. Saya mengenal karakter-karakter, saya mengenal pemerintahannya. Begitu juga di Depok. Kebetulan saya juga banyak keluarga di Kota Bekasi, saya banyak keluarga di Kota Depok. Jadi Kota Bekasi dan Kota Depok bukan wilayah yang asing buat saya, karena inilah penyangga ibu kota, di mana kita semua mempunyai keterikatan, ketergantungan satu sama lain, setiap wilayah kita, dan saling membutuhkan. Kebetulan tempat-tempat usaha saya didominasi pekerjanya dari wilayah Kota Bekasi dan wilayah Depok. Mereka yang mereka tinggal dan rumahnya di Depok, domisili di Depok, kerjanya di perusahaan saya yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Dan juga di Kota Bekasi, kebetulan saya punya usaha di Kota Bekasi. Kebetulan saya punya lahan di sana kurang lebih ada 8 hektar. Ya, itu saya lagi investasi untuk bangun mall dan apartemen. Apa tujuannya? Tujuannya hanya untuk bisa menyerap tenaga kerja. Ya, menyerap tenaga kerja karena satu, saya ini pelaku usaha. Ya, pelaku usaha itu harus bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya berpolitik itu untuk berbuat. Ya, tokoh yang saya senangi Pak Erlangga Hartarto, beliau adalah seorang pengusaha. Ya, beliau punya usaha di mana-mana. Di Kota Bekasi beliau, saya dengar juga ada Pak Abu Rizal Bakri juga punya usaha di Kota Bekasi. Inilah Golkar. Golkar itu mereka
mempunyai usaha di mana-mana untuk apa? Untuk bisa membantu masyarakat. Kalau kita menjadi pelaku usaha, kita bisa membantu banyak orang dengan tidak ketergantungan dan keterbatasan pemerintah. Karena pemerintah mempunyai anggaran terbatas. Tapi kita, para pengusaha, pelaku usaha, semakin kita berinovasi, semakin kita bisa banyak berinovasi di dunia usaha, makin banyak kita bisa menyerap tenaga kerja dan membangun kesejahteraan di wilayah itu sendiri. Jadi saya selalu mengedepankan untuk generasi muda, ayo sama-sama kita berwirausaha. Ayo sama-sama kita membangun wilayah kita, bukan hanya bersandar diri kepada pemerintahan. Jangan bersandar diri kepada anggaran. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri untuk membantu pemerintah. Ya, untuk membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat, dan kita adalah kader Partai Golkar. Sehingga nanti masyarakat akan tahu bahwa kader Partai Golkar selalu terdepan membantu solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah yang saya lakukan, dan saya mengenal Kota Bekasi, Depok, karena kita adalah satu bagian untuk membangun wilayah. Saya banyak sekali berbicara apa yang saya ingin kembangkan atau membantu konstituen saya. Bagaimana kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, itu dulu. Karena setiap saya turun ke masyarakat, khususnya Kota Bekasi dan Depok, masih banyak pengangguran. Masih kurangnya lapangan pekerjaan. Masih banyak mereka yang tinggal di Kota Bekasi dan Depok, kerjanya di Jakarta, bahkan kerjanya di daerah yang jauh. Sehingga transportasinya biayanya mahal. Mereka dapatnya tidak seberapa, pulang ke rumah cuma cukup untuk bayar kos atau bayar kontrakan sama makan, tidak punya tabungan karena habis di transportasi. Nah, bagaimana kita buka peluang usaha, peluang pekerjaan itu di wilayah Kota Bekasi dan Depok, sehingga kita bisa mendahulukan para pekerja dari wilayah Kota Bekasi dan Kota Depok itu sendiri. Ya, kita harus meningkatkan, membantu pemerintah membuat aturan-aturan dunia usaha untuk dipermudah. Ya, kita membuat satu usaha atau bekerja sama dengan para perusahaan HRD dan juga BLK pemerintah untuk bisa meningkatkan skill tenaga kerja kita di wilayah itu. Karena banyak sekali tenaga kerja di Kota Bekasi dan Depok yang memiliki semangat, cuman mereka kurang dibina untuk meningkatkan skillnya. Bagaimana mereka kita rangkul, kita latih mereka, kita buat mereka pelatihan dengan maksimal yang dibutuhkan oleh tempat kerja. Karena kadang-kadang suka ada gap. Tempat kerja membutuhkan pekerja dengan klasifikasi sekian. Tapi masyarakat kita baru klasifikasi pengetahuannya sekian. Nah, ini harus kita tingkatkan, kita naikkan sehingga apa yang dibutuhkan oleh tempat kerja dan calon tenaga kerja bisa klop. Nah, ini adalah tugas pemerintah. Tugas kita semua yang membuat satu kebijakan, membantu mendorong satu anggaran untuk bisa meningkatkan skill masyarakat yang ada di Kota Bekasi dan Depok sehingga mereka bisa mempunyai peluang kerja. Dan juga kita bisa membantu anak-anak muda yang sekolah. Contoh masih banyak sekali mereka ini juga banyak merugikan masyarakat. Banyak yang amburadul, yang akhirnya apa? Banyak orang yang mau sekolah tertunda karena zonasi sistemnya. Kenapa nggak dibuat? Contoh pemerintah mempunyai anggaran, ya anggaran bisa kita bagi. Ada anggaran pemerintah, ada anggaran CSR. Sekolah di Kota Bekasi dan Kota Depok banyak sekolahan, ya. Sekolahan swasta masih bisa menampung. Kalau sekolahan negeri belum bisa menampung, bekerja sama dengan sekolahan swasta. Anggarannya berapa? Biayanya berapa? Pemerintah bayar ke swasta. Bisa dari anggaran pemerintah dan ditopang dengan dana-dana CSR. Sehingga tadi semua merata. Tidak ada lagi yang dikerdilkan, tidak ada lagi orang yang tidak sekolah, tidak ada lagi orang yang tidak sekolah atau berdampak karena zonasi. Tapi semua itu bisa mempunyai hak yang sama. Mereka bisa
merasakan sekolah yang sama. Nggak ada lagi, aduh karena zonasi kita nunggu, yang tadi sekarang mau sekolah, nggak bisa, nunggu tahun depan. Nah setahun mereka mau ngapain? Kasihan anak muda ini, akhirnya apa? Terlantar, terjun ke narkoba, terjun ke tawuran, hal-hal negatif. Kasihan. Kita harus hadir di situ untuk mencari solusi, membantu mereka. Itu di dunia pendidikan. Masih banyak lagi dunia kesehatan. Pendidikan juga masih banyak lagi guru-guru honorer. Ya, PAUD yang gajinya masih 300.000 sebulan. Ini kan nggak make sense. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita buat untuk membantu mereka. Menurut saya masih banyak PR-PR yang memang harus kita buat dan bantu pemerintah. Ya, dengan aturan-aturan, dengan kebijakan-kebijakan, dan pastinya dengan semangat, ya, semangat untuk mensejahterakan masyarakat di mana yang kita wakili sebagai calon legislatif, ya, atau kita sebagai wakil rakyat. Kita harus benar-benar jadi wakil rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, bukan kita yang, mohon maaf, ya, malah kita yang dilayani oleh rakyat, bukan. Tapi kita adalah pelayanan rakyat. 24 jam handphone harus aktif. 24 jam kita harus bisa membalas semua apa yang ditanyakan oleh masyarakat, oleh rakyat. Itu adalah tugas kita sebagai wakil rakyat.